Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Tri Juniarti, NIM 2121169. Saya akan membahas video UAS Keminangkabauan yang berjudul Perkawinan dalam Masyarakat Minangkabau. Yang pertama yaitu perkawinan dalam masyarakat Minangkabau. Minang atau Minangkabau adalah kelompok kultur atau etnis yang mengandung sistem adat yang khas, yaitu sistem kekeluargaan menurut garis keturunan perempuan yang disebut sistem matrilineal. Dalam Keminangkabauan, perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan dan merupakan masyarakat peralihan yang sangat berarti dalam bentuk kelompok kecil, keluarga baru, dan penerus keturunan. Yang kedua, jenis perkawinan di Minangkabau. 1. Perkawinan ideal. Menurut alam pikiran orang Minangkabau, perkawinan yang paling ideal ialah perkawinan antara keluarga dekat, seperti perkawinan antara anak dan kemenakan. Perkawinan demikian lazim disebut sebagai pulang ka mama atau pulang ka bako. Pulang ka mama berarti mengawani mama. Sedangkan pulang ka bako ialah mengawani kemenakan ayah. Tingkat perkawinan ideal berikut adalah perkawinan ambil-mengambil. Yang kedua, kawin pantang. Kawin yang dilarang ialah perkawinan yang terlarang. Menurut hukum, perkawinan yang terlarang umum seperti mengawini ibu, ayah, anak saudara ibu, dan bapak, saudara ibu bapak, anak adik dan kakak, mertua dan menantu, anak tiri dan ibu, bapak tiri, saudara kandung istri atau suami, dan anak saudara laki-laki ayah. Perkawinan pantang ialah perkawinan yang akan merusak sistem adat mereka, yaitu perkawinan orang yang setali darah menurut stelsel matrilineal, sekaum dan juga sesuku, meskipun juga tidak ada kekerabatan dan tidak sekampung halaman. Pantangan perkawinan untuk memelihara kerukunan sosial itu ialah 1. Mengawini orang yang telah diceraikan, kaum kerabat, sahabat, dan tetangga dekat. Yang kedua, mempermadukan perempuan yang sekerabat, sepergaulan, dan setetangga. Yang ketiga, mengawini orang yang tengah dalam pertunangan. Yang keempat, mengawini anak tiri saudara kandung. Yang ketiga, pinang meminang. Peminang meminang lazimnya diperkerasai oleh kerabat pihak perempuan. Bila seorang gadis dipandang oleh telah tiba masanya untuk berumah tangga, mulailah kerabatnya menyalakan mata, yang artinya melihat-lihat atau mendengar-dengar jejakan mana yang telah pantas pulang untuk beristri dan yang kira-kira cocok bagi anak gadis mereka. Bila yang dicari telah ditemukan, berundinglah para kerabat untuk memperbinakan keadaan calon yang unik itu. Bila rundingan itu lancar, barulah ditugasi oleh seseorang untuk melakukan penyelidikan apakah pihak sana mau menerima pinangan mereka. Kepastian hasil dalam pinang meminang itu belum diambil, pihak laki-laki akan merundingi
lebih dahulu masalahnya dengan semua kerabat. Yang keempat, mas kawin, uang antaran atau uang jemputan. Masyarakat Minangkabau tidak mengenal mas kawin atau semacamnya karena perkawinan lebih merupakan suatu perikatan antara dua orang kerabat daripada perjodohan antara dua jenis kelamin. Namun, mara pula yang datang untuk bertempat tinggal di rumah istrinya selain membayar mahar, menurut hukum Islam, membawa juga seperangkat keperluan anak dara yang jadi istrinya itu, yang disebut panibo. Panibo itu berbentuk sepasang pakaian lengkap untuk anak dara. Di berbagai luha atau nagari paniga itu berbeda-beda bentuknya. Yang kelima, upacara perkawinan. Perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi pengamat agama tergantung agama yang dianut masyarakat adat yang bersangkutan. Maksudnya, apabila telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum. Ada kecuali bagi mereka yang belum menganut hukum agama yang diakui pemerintahan. Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis menjadi pedoman atau aturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Hukum yang tidak tertulis mempunyai sifat dinamis dan merubah mengikuti perkembangan zaman. Sahnya perkawinan menurut hukum adat Minangkabau yaitu dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1, yaitu sahnya perkawinan berdasarkan agama masing-masing dan kepercayaannya. Bagi masyarakat Minangkabau yang beragama Islam, sahnya perkawinan sesuai dengan apa yang ditentukan dalam rukun Islam menurut rukun sah Islam dalam perkawinan. Yang keenam, perkawinan menurut kerabat perempuan. Jika dipandang dari sudut kepentingan, maka kepentingan lebih berat dari kerabat pihak perempuan. Oleh karena itu, pihak mereka yang menjadi pemerakarsa dalam perkawinan dan kehidupan rumah tangga, mulai dari mencari jodoh, meminang, menyelenggarakan perkawinan, lalu mengurus dan menyediakan segala keperluan untuk membentuk rumah tangga, sampai kepada memukul segala yang timbul oleh perkawinan itu. Tujuan perkawinan bagi pihak mereka serba lengkap atau rangkap. Pertama-tama ialah melaksanakan kewajiban yang merupakan beban hidup yang paling berat untuk menjodohkan kerabat mereka yang telah menjadi gadis, gadang, atau gadis dewasa yang tidak segera mendapat jodoh. Akan menimbulkan aib seluruh kaum. Masyarakat juga akan memandang bahwa gadis itu menderita cacat turunan, cacat lahir atau batin, atau orang enggan berkerabat dengan kaum itu karena tingkah laku mereka yang asosial. Mempunyai gadis gaek perempuan tua dalam suatu rumah tangga merupakan aib yang akan menjadi beban sepanjang hidup kerabat itu sendiri dan juga di kaum akan jatuh di kalangan masyarakat. Yang ketujuh, perkawinan menurut kerabat laki-laki. Seorang anak kemanakan laki-laki yang matang untuk menikah senantiasa merisaukan pikiran kaum kerabatnya. Kalau tidak ada orang yang datang meminang, pertanda bahwa
pihaknya tidak mendapat penghargaan layaknya dari orang lain. Memang pihak mereka dapat mengambil prakarsa untuk memancing pinangan, tetapi andai kata pancingan itu tidak mengena, akan menambah jatuhnya harga diri mereka. Jarang kerabat yang mempunyai anak gadis yang mau melamar jejaka dan tidak mempunyai mata pencarian, kecuali apabila jejaka itu anak orang terkemuka karena hartanya, jabatannya, atau karena ilmunya. Anak orang kaya yang terkemuka pada umumnya mempunyai masa depan untuk memperoleh harta atau memperoleh ilmu. Seandainya ia sukses di rantau, maka Carano akan pasti datang bersilang ke rumah ibunya untuk meminangnya. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.